ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه أجمعين أما بعد. Saudara sekalian, Bapak Ibu rahimani wa rahmatullah, alhamdulillah pada selepas salat maghrib ini kita berkumpul seperti biasanya, yaitu kajian ilmu-ilmu Islam yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Kesempatan kali ini saya diberi kesempatan untuk mengisi di Masjid Jenderal Sudirman ini yang menggantikan seorang ustadz. Sebenarnya baru kira-kira jam 4:30 saya diberitahu. Kebetulan saya datang di kota Purwokerto. Ya, saya domisili di Jakarta. Baru 4:30 tadi saya diminta untuk menggantikan ustadz yang biasa mengisi di sini. Karena sudah terbiasa saya kajian di Jakarta, ya sudah, apa boleh buat, saya terima saja. Karena kebaikan itu, memberikan kebaikan tidak boleh ditolak selagi kita mampu. Kebaikan tidak boleh ditolak jikalau kita mampu. Saudara sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan yaitu doa mohon perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla. Dua doa. Moga waktunya cukup. Moga waktunya cukup. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita dan Rasulnya yaitu arahan-arahan agar kita lewat syariatnya bahwa agar kita selalu memohon perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak memberikan doa perlindungan agar kita memohon perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla. Karena Allah sajalah yang dapat memberikan kita perlindungan, memberikan penjagaan kepada kita. Sehebat-hebatnya manusia, jikalau Allah Subhanahu wa taala lepas daripada itu semua perlindungan itu, bisa saja makhluk atau manusia ini terkena mara bahaya atau bala. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an, ya ayuhan nabi, Allah panggil kepada Rasulullah, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hasbukallah, wahai Nabi, cukup bagimu Allah. Wa manittaba'aka minal mu'minin, dan siapa yang mengikuti engkau dari orang-orang mukmin. Satu. Jadi Allah berfirman, ya ayuhan nabi hasbukallah, wahai Nabi, cukup bagi engkau Allah sebagai pelindung. Siapa lagi? Wa manittaba'aka minal mu'minin, dan kepada siapa yang mengikuti engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari orang-orang mukmin. Allah tidak mengatakan wa manittaba'aka minal muslimin, enggak. Allah tidak katakan dari orang-orang yang mengikuti engkau ya Muhammad dari orang muslim, enggak. Tapi dari orang-orang mukmin. Siapa saja yang mengikuti engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari orang mukmin. Ayat-ayat Al-Quran selalu turun dengan memanggil orang mukmin.
Ayat Al-Quran selalu memanggil ya ayyuhalladzina amanu. Tidak ada dalam ayat Al-Quran memanggil wahai orang muslim. Allah tidak pernah memanggil wahai orang muslim, nggak ada. Selalu wahai orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu. Allah memanggil atau menyebut muslim yang telah masuk ke dalam maqam kemukminan. Makanya kenapa Allah Subhanahu wa taala memanggil dengan kata-kata wahai orang beriman. Nah, termasuk ini. Dan siapa saja kata Allah yang mengikuti engkau ya Muhammad dari orang-orang mukmin, wa manittaba'aka minal mu'minin. Dan siapa saja yang mengikuti engkau yaitu Rasulullah SAW dari orang-orang mukmin. Orang-orang muslim yang telah masuk ke dalam maqam kemukminan. Seorang muslim yang telah menyerahkan jiwa raga hanya kepada Allah. Seorang muslim yang telah meyakini beriman dengan sebenar-benarnya, beriman kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada malaikat, kepada kitabnya, kepada hari akhir, kepada takdir buruk dan baik, dan kepada semua hal-hal yang gaib. Seorang muslim yang meyakini bahwa dia meyakini bahwa syariat Allah itu adalah benar dan selalu mengantarkan seorang muslim menuju kebahagiaan. Yakin bahwa syariat ini benar dari Allah Azza wa Jalla. Tidak ada keraguan sama sekali. Tidak semua muslim mempunyai keyakinan itu, Pak. Tidak semua muslim mempunyai i'tiqad demikian. Makanya Allah selalu panggil di dalam Al-Quran wahai orang yang beriman, muslim yang telah masuk ke dalam maqam level mukmin. Selalu apa saja Allah panggil yaitu orang-orang mukmin. Kan demikian, ya. Selalu Allah panggil orang-orang mukmin. Ya. Jadi demikian, ya. Ayat Al-Quran banyak sekali tentang masalah itu. Lantas ayat yang kedua, bagaimana Allah menerangkan? Tadi ayat yang pertama, wahai Nabi, cukup bagi engkau. Ya ayyuhan Nabi, hasbukallah. Cukup bagi Allah sebagai pelindung. Dan siapa saja yang mengikuti engkau dari orang-orang mukmin. Ayat yang kedua, alaihissallah bikafin abdah. Tidakkah cukup bagi Allah yang akan mencukupi hambanya? Tidakkah Allah itu yang akan memberikan apapun kepada hambanya? Maknanya apa? Allah mengatakan dalam Al-Quran, dalam surat Az-Zumar ini, bahwa cukup bagi Allah yang memberikan segalanya kepada kita makhluk. Jadi Allah mengatakan, alaihissallah. Tidakkah cukup? Tidakkah Allah itu yang akan memberikan kecukupan apapun kepada hambanya? Subhanallah. Jadi kita dituntut sebagai muslim ini, insya Allah mukmin ini, agar selalu kita hidup kita ini selalu pikiran apapun, langkah kita hanya untuk Allah, hanya untuk kebesaran agama Allah. Semuanya itu demikian. Pikiran kita, langkah kita, apapun hanya untuk demikian, membesarkan yaitu agama dinullah ini dan mengikuti Rasul yang Allah berikan yaitu petunjuk-petunjuknya kepada seorang Rasul tersebut. Lantas Allah katakan juga dalam Al-Quran, Rabbul Masyriqi wal Maghrib, Rabb yang menguasai timur dan barat. Dalam surat Al-Muzammil, Rabb yang menguasai, yang memiliki timur dan barat. La ilaha illa huwa. Tidak ada Tuhan kecuali Dia Allah. Fattakhidhu wakila. Jadikan dia kembali kepada siapa? Allah sebagai pelindung. Yang ayat yang ketiga, ya, Allah katakan, Allah menunjukkan dalam permulaan ayat ini
Allah katakan Rabb, yang menguasai, yang semua, yang melindungi, yang mengatur timur, barat. Allah pemilik itu semua. Lantas Allah tegaskan, siapa itu Rabb itu? Siapa Rabb itu yang menguasai timur dan barat? La ilaha illallah. Tidak ada ilah Tuhan kecuali Dia, Allah. Lantas Allah katakan, setelah Allah menjelaskan siapa itu Allah, siapa itu Sang Maha Pencipta, Allah terangkan bahwa Allah ini adalah yang menguasai timur barat dan tidak ada ilah sesembahan hanya Dia, Allah. Maka Allah katakan, fattakhidhu wakila. Jadikan Dia, Allah, sebagai pelindung. Ini ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita seorang muslim yang insya Allah mukmin, sadar bahwa kita ini dalam genggaman Allah Azza wa Jalla. Kita ini dalam genggaman Allah Azza wa Jalla. Fattakhidhu wakila. Mintalah, jadikanlah Dia, Allah, jadikanlah Dia, Allah, sebagai pelindung. Baik, Bapak-bapak sekalian, rahimani wa rahmakallah. Kita memohon kepada Allah, berdoa. Banyak doa yang diajarkan oleh Allah di dalam Al-Quran maupun di dalam As-Sunnah. Kenapa doa? Menunjukkan seorang manusia itu lemah karena memohon. Ya kan, Pak? Seseorang kalau minta kepada seseorang, kita sesama manusia saja, memohon kepada seseorang, memohon berarti ada sesuatu yang tidak ada pada dia, dirinya. Perhatikan, Pak, ya. Ini sesuatu hal yang perlu kita renungkan. Seseorang kita antar manusia saja meminta kepada seseorang, memohon misalnya. Apa saja memohon apa tentang materi di sesama kita manusia. Mohon bantuan kah? Atau bantuan apa misalnya, menandakan bahwa orang itu butuh kepada orang yang lain. Atau dia dalam keadaan kepepet, maka dia mohon bantuan. Atau dia tidak ada sesuatu yang dia punyai, maka dia minta mohon bantuan kepada Allah Azza wa Jalla. Itulah makna doa, permohonan, mohon kepada Allah Azza wa Jalla. Menandakan apa? Makhluk itu kita ini lemah. Itu Allah terangkan demikian dalam berbagai ayat Al-Quran maupun yaitu sunnah Nabi SAW. Karena Allah katakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Sekiranya mereka manusia ini tanya tentang aku, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku tuh dekat, kata Allah. Allah ngajarkan kepada kita. Kalau mereka tanya tentang aku, wahai manusia-manusia ini, terangkan kepada engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, Allah mengatakan dalam Al-Quran bahwa aku ini dekat, yaitu Allah. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan berikan siapa yang akan memohon kepada aku akan beri. Aku akan berikan siapa yang memohon kepada aku. Tapi dengan syarat fal yastajibuli. Tunaikan apa yang menjadi kewajiban untukku. Maksudnya apa? Tunaikan apa yang Allah bebankan dalam syariat ini. Kewajiban kita sebagai seorang hamba Allah ini. Tunaikan dulu. Fal yastajibuli wal yu'minu bi, dan berimanlah kepada aku. Tunaikan kewajiban engkau sebagai manusia. Kewajiban engkau kata Allah, dan beriman kepada aku kata Allah. Moga mereka, orang-orang yang melakukan itu,
mendapat petunjuk. La'allahum yarsyudun, mendapat petunjuk. Itu demikian. Gamblang Allah menerangkan bahwa kita ini diminta oleh Allah memohon kepada Allah. Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran maupun sunnah Nabi SAW. Mintalah engkau kepada Rabbmu. Itu kata Rasulullah SAW. Meminta kepada Rabb kita. Kenapa? Karena kita lemah. Nah, ada satu doa dari sekian doa dari Al-Quran maupun dari yang diajarkan oleh Rasulullah banyak sekali. Tapi kurang lebih mudah-mudahan waktunya cukup. Sebenarnya saya akan membawakan dua doa dari yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Yang menunjukkan kita ini bergantung kepada Allah Azza wa Jalla. Rasulullah ajarkan, Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqaq wa su'il qadha wa syamatatil a'da. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepada Engkau ya Allah. Dari apa? Dari kerasnya bala, kerasnya musibah. Itu Rasulullah ajarkan kepada kita. Allahumma inni, kita bisa praktekkan Bapak dalam keseharian kita. Hadis ini sahih. Rasulullah ajarkan, ya Allah, aku berlindung dari kerasnya bala kepada Engkau ya Allah. Allahumma inni, saya ulang dengan pelan. Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala'i. Ya Allah, aku berlindung pada Engkau ya Allah dari kerasnya bala, dari dahsyatnya musibah yang aku tidak sanggup untuk menanggungnya. Wa daraki syaqaq, dan aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari kesengsaraan yang terus menerus. Wasu'il qadha, dan aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari takdir yang buruk. Dan aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari syamatatil a'da, dari senangnya musuh jikalau tertimpa musibah. Itu demikian. Kita diberikan petunjuk oleh Rasulullah SAW agar kita berlindung kepada Allah dari hal itu. Banyak sekali ajaran Rasulullah agar kita berlindung kepada Allah Azza wa Jalla. Ada misalnya Allahumma inni a'udzubika minal haram wal bukhl wal huzn wal kasal wal kufur wan nifaq wa min azabil qabr wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wa mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Ada yang begitu? Banyak sekali. Iya. Saya di Jakarta sering mengajarkan atau mensyarahkan hadis-hadis ini. Mensyarahkan itu menjelaskan satu persatu dari kata per kata dari syarah dari hadis tersebut, yang doa tersebut. Penting sekali Pak. Malah saya Pak, kajian saya itu saya bawa tulisan spesial saya. Kalau Bapak di Jakarta misalnya ikut kajian saya, Bapak bisa lihat di YouTube itu, selalu saya bawa tulisan, saya sebar. Kenapa? Kalau Bapak hanya mendengar begini, saya jamin nggak paham-paham tahunan. Nggak bakal, karena berdasarkan hafalan. Harus dicatat ilmu itu. Ilmu itu harus dicatat. Selalu saya di atas mimbar ini, selalu saya menekankan kepada jamaah pengajian saya, tolong bawa catatan. Ilmu itu harus dicatat. Makanya saya bawa tulisan. Kalau dalam kajian saya, cuman modalnya pulpen saja. Minim panjenengan Bapak bisa dicatat di baliknya. Sudah ada media catatannya, yaitu kopian yang materi yang saya bagi. Modalnya cuma pulpen saja. Kalau ilmu tidak dicatat Pak, hilang Pak. Bapak mau ngandalkan YouTube, tidak bisa, tetap harus dicatat. Yang namanya elektronik medsos itu Pak mempunyai kelemahan yang sangat vital. Iya, harus dicatat, ilmu itu harus dicatat.
Itu sunnah dari perjalanan orang-orang terdahulu. Bahkan Rasulullah SAW memerintahkan seorang sahabat yang pandai tulis, memerintahkan kepada seorang sahabat yang tidak pandai tulis, mengatakan uktub li Abi Syah, tolong tuliskan untuk Abu Syah karena dia tidak pandai tulis, supaya dituliskan. Uktub, nuliskan apa? Ilmu. Itu demikian. Maka saya menghimbau di atas mimbar ini, tulis ilmu. Tulis ilmu. Bahkan saya pernah menengok seorang ibu yang sakit. Ya, saya memberi pencerahan saja ini. Saya menengok seorang ibu ketua yayasan sakit. Ya sudah sepuh, tapi puluhan tahun dia pimpinan yayasan Majlis Taklim di Jakarta. Sakit, masuk rumah sakit karena saya kenal baik yang tahunan saya dengan beliau, ya, saya sebagai pengajar di suatu yayasan. Sakit. Saya tengok dengan berbagai rombongan seorang ibu itu. Ibu sudah kepala 7 umurnya. Setelah koordinasi dengan anaknya dan seterusnya, masuklah saya ke kamar dengan rombongan. Apa yang saya lihat ibu itu sedang membaca suatu catatan tangan. Membaca catatan tangan. Setelah ngobrol-ngobrol, sesaat saya tanya, Ibu, ini catatan siapa? Catatan saya ini. Ya saya tahu kalau ibu di Majlis Taklim yang saya pun saya melihat ibu ini. Ini semenjak kapan? Ini catatan Ustadz sudah 25 tahun yang lalu. Saya buka-buka lagi, saya ingat memori saya si Fulan, Ustadz ini, Ustadz yang ini sudah meninggal nih Ustadz. Tapi saya masih ingat pelajarannya. Subhanallah, 25 tahun yang lalu masih terekam kajian tanggal sekian, hari sekian. Coba, luar biasa kan? Rajinnya seorang itu. Ilmu tidak akan hilang kalau dicatat. Ya, ilmu dicatat. Itu perjalanan salaful ummah. Lihat para imam-imam madhab, para sahabat, para tabi'in, para imam-imam madhab dari Imam Abu Hanifah, semua imam madhab, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambal, semua mencatat dan mencatat. Padahal mereka lautan ilmu. Para pencari ilmu itu mencatat dan mencatat. Apakah terbatas hanya anak muda? Tidak. Tidak juga. Ilmu itu harus dicatat. Bahkan ada suatu pepatah atau syair mengatakan al-ilmu soidun wal kitabatu soiduhu. Sayyid suyudaka bil hibal wathiqah. Ilmu itu bagaikan barang binatang yang diburu, yang akan ditangkap. Ilmu itu bagaikan binatang yang akan diburu, yang akan ditangkap. Tangkap binatang buruanmu itu dengan perangkap yang kuat. Ini pepatah syair. Dan tangkap ilmu dengan mencatat. Itu pepatah mengatakan demikian. Jadi Bapak, metode dalam belajar di dalam Islam itu punya metodologi. Sedikit belajar tahunan, tapi hasilnya maksimal. Ada caranya. Banyak orang yang ngaji cuma 3 tahun, 4 tahun bisa mengalahkan seseorang yang ngajinya 20 tahun. Lebih pintar yang hanya 4 tahun. Lebih alim, lebih ngerti Islam yang mengajarnya, yang dia cuma belajarnya ngaji ngikuti ustadz cuma 4 tahun tok. Ngajinya cuma 4 tahun, baru pendatang baru cuma 4 tahun, tapi setelah sekian lama 4 tahun itu dibandingkan yang sudah 15 tahun lebih paham yang 4 tahun. Kenapa? Karena metodologinya dia paham, ngerti, dia menjalankan metode yang dia, bagaimana cara meraih ilmu itu ada kiatnya. Ada kiatnya, mencari ilmu syar'i itu ada kiat, ada cara, ada metodologi, dan itu diajarkan oleh para ulama kita. Supaya maksimal bagaimana cara mencari ilmu din, ilmu syar'i ini. Supaya hafalan juga minim hafal. Ada kiatnya, meskipun sudah sepuh, meskipun sudah ada umur orang itu. Subhanallah. Itu demikian, ya, ini sebagai pencerahan saja. Ya, sebagai pencerahan. Baik. Kita berlindung dari Allah dari bala, musibah yang dahsyat yang kita tidak sanggup untuk menanggungnya. Bala ini, musibah ini, ya Allah, bala ini, kalau Allah sudah memberikan kepada seseorang,
bisa jadi kita tidak kuat. Makanya dilanjut wadaraki syaqaq, yaitu kesengsaraan, kita berlindung kepada Allah dari kesengsaraan yang terus menerus. Kalau kita tidak kuat dalam menanggung musibah, dalam menanggung penderitaan di dunia ini, entah itu Allah beri ujian kepada seorang hamba, kepada manusia, entah itu kefakiran, entah itu sakit, penyakit, dan seterusnya dan seterusnya. Godaan anak-anak yang menggoda kedua orang tuanya. Manusia itu diuji macam-macam, Bapak. Karena Allah mengatakan wal nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami akan uji kamu, kata Allah, dengan yang baik, dan kami akan menguji kamu dengan yang jelek-jelek yang kamu tidak suka. Jadi ujian itu ada dua, ada yang manusia merasakan kebaikan, merasa enak, tapi sebenarnya itu ujian. Apa itu? Dapat uang banyak misalnya, dapat warisan banyak. Tiba-tiba dia, Pak, dalam hidupnya di kantongnya mung-mungan cuma sehari cuma 20.000. Dalam hidup cuma sehari punya duit cuma 50.000 sehari, begitu saja. Tiba-tiba dapat rezeki nomplok, dapat waris dari kakeknya misalnya yang tidak pernah terduga 1 miliar. Pak, jangan dikira, Pak, orang yang biasa dalam hidupnya mung-mungan sehari cuma 20.000 tiba-tiba 1 miliar, Pak, bagi orang yang tidak mempunyai keimanan yang benar, merubah karakter manusia itu. Yang dulunya baik, mukanya berseri-seri, boro-boro dia berseri memalingkan muka kepada saudaranya. Yang dulunya dia rajin silaturahmi, dia akan jarang bersilaturahmi kepada keluarganya. Yang biasanya dia rajin ke majelis taklim, gara-gara dapat uang banyak, fitnah ini, ujian ini, dia tidak mendatangi majelis taklim. Innama amwalukum wa uladukum fitnah. Sungguhnya hartamu dan anakmu itu adalah ujian. Allah berikan yang khair. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami uji kamu, kata Allah, yang tidak kamu sukai dan yang kamu merasakan enak, tapi sebagai itu ujian. Tapi manusia, Pak, kadang-kadang, Pak, kalau yang namanya musibah selalu konotasinya itu yang jelek-jelek saja. Musibah tabrak mobil, musibah jatuh dari motor, musibah dagangan bangkrut, musibah toko terbakar. Pokoknya nggak enak-enak. Musibah kena penyakit. Pokoknya apa yang nggak enak-enak saja. Padahal yang tadi, yang namanya pangkat jabatan tinggi seorang manusia, pangkat dan jabatan tinggi seorang manusia itu termasuk musibah, ujian. Apa sih makna musibah itu? Musibah itu maknanya itu Allah ikhtibar, diuji dia. Diuji yang dalam bentuk Allah berikan yang tidak disukai manusia, dan Allah uji yang seenak-enak. Punya anak, musibah, Pak. Loh, kok punya anak musibah? Iya, musibah itu maknanya ujian kok. Jangan dikira punya anak itu tidak akan diuji oleh Allah. Banyak orang, Pak, yang dulunya lurus gara-gara punya anak nyuri, korupsi, karena tuntutan keluarga, karena punya anak. Banyak kasus orang yang rajin ke masjid gara-gara punya anak jadi tidak ke masjid karena punya anak. Banyak sekali. Bahkan Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Allah panggil orang beriman, wahai orang beriman, sesungguhnya sebagian dari istrimu dan anakmu itu musuh bagi kamu. Hati-hati kepada mereka. Ini Allah yang mengatakan ya dalam Al-Quran. Sebagian istrimu dan anakmu itu musuh. Maksudnya musuh itu yang bisa menjauhkan din agama dari kita. Jadi hati-hati. Perlu kita muhasabah. Hidup ini sekarang penuh dengan cobaan, penuh dengan fitnah. Tidak gampang hidup sekarang ini. Harus kita kuat ilmu, iman cukup kita tingkatkan terus dari hari ke hari. Maka daripada itu ketika Allah mencoba yang baik-baik, yang khair itu, belum tentu orang itu kuat. Ada orang, Pak, diuji oleh Allah kemelaratan, kuat dia. Kuat dia. Tapi ketika dia suatu waktu dia diberi kekayaan yang tadi saya katakan, tiba-tiba dapat rezeki nomplok waris misalnya, langsung dia tidak kuat di dalam masalah harta. Nggak kuat ya. Ada orang yang kuat diuji wanita, ditawari
perempuan tahan dia. Ada yang tipenya begitu. Masing-masing punya kekuatan, yang ini punya kelemahan di sini. Masing-masing demikian. Ada orang yang nggak kuat ketika dipuji. Dipuji. Jadi kalau dipuji dia paling senang dipuji. Paling senang dia. Mau nyumbang kalau dipuji. Ngasihnya banyak. Yang masjid sono tidak banyak muji dia, yang ngasihnya sedikit. Ada yang begitu. Tahunya dari mana? Pengakuan oknum itu setelah sadar. Dulu ya, saya Ustaz, dulu saya ya Allah zaman jahiliyah saya. Loh, kenapa? Ya saya ini masih ya saya tidak ngerti tentang din agama. Dulu kalau saya nyumbang yang kira-kira orang itu panitia takmir itu muji saya kasih banyak. Tapi yang masjid situ yang tidak muji saya, ya saya kasih sedikit. Pengakuan seseorang yang sudah sadar. Jadi ketika dia dipuji, fly dia, terbang dia. Itu demikian. Ini pengalaman saya dalam berdakwah itu demikian. Banyak orang-orang saya amati maupun orang yang bicara dengan saya. Ya itu demikian. Ada orang yang tidak kuat di sini dan seterusnya. Ada orang yang tidak kuat dalam hal yang tidak senang itu, syar. Syar itu maksudnya yang jelek-jelek tadi. Ya, yang kemiskinan, sakit, apa saja, kehimpitan hidup, ya, kegelisahan hidup, dan seterusnya. Kegelisahan hidup itu tidak diukur dengan sedikitnya materi. Banyak orang yang punya duit banyak, hidupnya gelisah. Saya tahu persis. Ingat, saya tinggal di Jakarta. Dan saya banyak bersinggungan dengan orang-orang yang punya gedung-gedung di Jalan Sudirman, Jalan Rasuna Said, Jalan Buncit Raya, yang teman-teman dapat ini dan sebagainya. Ada orang kaya punya gedung ini, punya hotel ini dan seterusnya, hidupnya gelisah. Jadi harta itu bukan jaminan tenang hidup, tidak. Jangan dikira orang yang punya duit banyak itu hidupnya tenang. Belum tahu saja panjenengan. Dalamnya kita nggak tahu, dalam rumah tangganya. Belum tentu. Yang bisa menyelesaikan adalah dalam kehidupan manusia ini adalah ketika kita menjadikan Allah sebagai pelindung kita dan menjadikan jalan keluar hidup kita. Ya, itu demikian. Bahkan Allah katakan dalam Al-Quran, awaman kana maitan. Tidakkah yaitu atau mereka yang dikatakan sebagai mayit. Orang-orang yang dalam keadaan dikatakan sebagai mayit, orang yang hidup tapi sebetulnya mati. Ya. Itu demikian. Jadi Allah katakan awaman kana maitan. Ya. Fa ahyenahu, kemudian kami hidupkan dia. Dengan apa? Iman. Jadi Allah memisalkan orang yang tidak punya iman, yang tidak mendekat kepada Allah itu seperti manusia mayat yang berjalan di atas muka bumi. Waliyadzubillah. Bukan mayit di sini mati beneran, bukan. Ini adalah amsilah, perumpamaan, Pak. Fa ahyenahu. Kemudian kami jadikan nur, faja'alna lahu nuran. Kemudian kami jadikan dia nur, kami berikan dia cahaya. Cahaya apa? Kehidupan. Dengan apa? Hidayah. Puncak hidayah apa? Al-Quran. Faja'alna lahu nuran. Dia berjalan yaitu dalam kehidupannya dengan nur. Ya, itu demikian. Hidupnya tenang. Ya. Jadi orang-orang yang berjalan di atas nur Allah, dia akan tenang. Faja'alna lahu nuron. Kami jadikan baginya nur dia. Ya. Dia berjalan demikian. Ya, jadi orang-orang itu akan berjalan di atas muka bumi itu demikian. Ya. Dia berjalan di tengah masyarakat yaitu dengan apa? Dengan tegar. Dengan tegar dia. Dengan tegar. Kenapa? Memegang hidayah Allah. Tidak ada kegelisahan hidup. Jadi yang bisa menyelesaikan hidup di dunia ini adalah
iman kita, amal kita, menjadikan Allah sebagai pelindung kita, sebagai sandaran kita, tawakal kepada Allah, Rasulullah dijadikan sebagai panutan kita, insya Allah hidup kita tenang. Tawakal. Setelah kita beriman kepada Allah, kita menjadikan Allah, menjadikan Rasulnya sebagai apa yang kita pedomi dalam kehidupan kita. Itu demikian. Ya. Bapak sekalian rahimani wa rahimakallah. Kita berlindung pada Allah dari bala yang sangat keras dan kesengsaraan dan terus menerus. Ketiga, wasu'il qadha. Berlindung dari takdir buruk. Berlindung kita dari takdir buruk, wasu'il qadha. Apakah takdir itu bisa dirubah? Nah, ini kajiannya panjang. Adzan ya. Mau adzan dulu? Adzan dulu ya. Silakan. Allah akbar, Allah akbar. Allah akbar. Allah akbar, Allah akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu Allahumma rabbana ta'ala tamah wassalatil qa'imah ati Muhammadil wasilah wal fadilah wa ba'athu maqaman ladzi wa'attah. Baik, kita lanjutkan sedikit. Wasu'il qadha. Kita berlindung yang ketiga adalah dari takdir buruk. Apakah takdir itu bisa dirubah? Takdir. Apakah bisa dirubah? Ini kajian tersendiri. Tapi secara garis besar para ulama kita khilaf. Kalau Bapak melihat tafsir Ibnu Katsir, ketika membuka surat Ar-Ra'd ayat 39, yamhullah ma yasha wa yuthbit wa indahumul kitab. Yamhullah ma yasha, Allah menghapus apa yang dikehendaki dan menetapkan. Dan di sisinya ada umul kitab, catatan Allah. Bapak perhatikan, buka surat Ar-Ra'd
ayat 39, surat Ar-Ra'd ayat 39, tafsirnya jangan terjemah, Pak. Kalau terjemah tadi saya sudah katakan tadi terjemah. Terjemahnya apa? Allah menghapus apa yang dikehendaki dan menetapkan di sisi Allah ada umul kitab. Apa itu tafsirnya? Buka tafsir Ibnu Katsir. Pelajari, perdalam itu ayat itu. Perdalam ayat itu. Tafsir, bukan terjemah. Kalau terjemah Bapak hanya memindahkan kata saja, tidak ada ilmu di situ. Namanya aja terjemah. Terjemah kan dari bahasa manapun. Belum bisa memahami. Tapi tafsir daripada ulama-ulama kita, tafsir yang dipegang oleh kita, yaitu tafsir yang sudah ma'ruf di kalangan ahlu sunnah, diantaranya adalah tafsir Ibnu Katsir. Di situ dikatakan tafsir Ibnu Katsir rahimahullah menukil suatu asar. Asar itu adalah perkataan atau perbuatan sahabat. Asar. Kalau hadis, perkataan Rasulullah SAW. Ada ulama kalau dalam ilmu hadis, asar pun juga hadis. Ada yang mengatakan demikian. Tapi ada yang membedakan hadis itu dari Nabi, perkataan perbuatan takrir. Tapi kalau asar adalah khusus perbuatan perkataan sahabat. Itu asar. Maupun tabi'in. Ada suatu asar dari Umar bin Khattab, khalifah kedua. Dari Umar bin Khattab, khalifah kedua. Ketika sedang tawaf di Ka'bah. Sambil menangis. Lantas ada seorang sahabat yang lain, yaitu mendengarkan apa yang Umar mau mohon kepada Allah Azza wa Jalla ketika tawaf. Bunyinya begini. Bunyinya demikian. Allahumma. Perhatikan doanya, dan ini bisa kita praktekkan dalam hidup kita. Siapa tahu Allah robah takdir itu. Allahumma in kunta katabta alayya syakwah au dzanban famhuhu fa innaka tamhu ma tasha wa tuthbit. Ya Allah, in kunta katabta alayya. Ya Allah, ini doa Umar ya, doa Umar ini ketika sedang tawaf. Ya Allah, sekiranya Engkau telah menetapkan aku dalam takdirmu ya Allah, syakwah, kecelakaan, kesengsaraan, atau hal yang dosa, tolong ya Allah hapus famhuhu. Hapus ya Allah. Di mana dihapusnya? Umar memohon itu untuk menghapus di mana? Di umul kitab, di catatan Allah. Famhuhu fa innaka tamhu ma tasha wa tuthbit. Sesungguhnya engkau dapat menghapus dan menetapkan apa yang kau hendaki. Wa indaka umul kitab, dan di sisi engkau ya Allah umul kitab. Itu demikian. Ya, faj'alhu sa'adatan wa maghfiratan, dan tolong jadikannya itu catatan itu untuk aku hambamu ya Allah yang sa'adah, yang bahagia dan penuh ampunan. Ini doa Umar. Berarti maknanya Pak, Umar bin Khattab mempunyai paham, berarti takdir itu bisa apa? Berubah. Ini sahabat loh. Takdir itu bisa berubah. Kalau Bapak baca tafsir Ibnu Katsir, maka saya sarankan Bapak baca dan perdalam ayat ini. Bapak akan punya motivasi hidup nanti. Kalau Bapak baca surat Ar-Ra'd 39, perdalam ayat itu, Bapak punya motivasi hidup. Percaya sama saya. Punya motivasi hidup. Berapa banyak saya katakan kepada orang-orang itu, setelah sekian lama saya ketemu itu, berubah dia cara pandangnya dalam kehidupannya. Saya wasiatkan kepada Bapak yang ada di sini. Perdalam surat Ar-Ra'd dengan tafsirnya yang mendalam. Bapak akan berubah cara pandang hidup. Optimis hidup ini. Optimis Bapak. Bayangkan ini asar dari Umar. Umar berdoa. Umar berdoa ini. Umar bin Khattab
Seorang sahabat yang dijamin masuk surga. Orang-orang yang tertentu yang dijamin masuk surga karena Rasul mengatakan Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah. Rasul menjamin person-person tertentu. Abu Bakar pasti di surga, Umar pasti di surga, Utsman pasti di surga, Ali pasti di surga. Dan seterusnya ada beberapa sahabat yang lain. Tapi Umar bin Khattab berdoa, ya Allah, sekiranya engkau menetapkan aku dalam takdirmu ya Allah, kecelakaan, kesengsaraan atau dosa, famhuhu, hapus ya Allah. Fa innaka tamhu ma tasya wa tuthbit. Engkau ya Allah, sesungguhnya engkau mampu untuk menghapus dan menetapkan takdir. Wa indaka umul kitab. Di sisimu ya Allah ada Alkitab. Yaitu sisimu itu ada apa? Ada di sisimu itu ada catatan umul kitab. Itu demikian. Faj'alhu sa'adatan wa maghfiratan. Dan jadikanlah ya Allah catatanku ini takdir yang bahagia, yang sentosa, saadah, yang enak hidup ini, yang tidak terkena bala, yang tidak kena musibah, dan ampunan ya Allah. Para ulama yang lain dalam melihat tafsir ini atau mencermati ayat 39 surat Ar-Ra'd ini mengatakan bahwa takdir itu buruk bisa dirubah selain kematian. Kematian pun ada dua versi ulama kita ahlu sunnah. Yang pertama, takdir mati, kalau sudah kamu 60 tahun dalam catatan Allah ya mati ya mati. Tidak bisa dimaju mundurkan. Tidak bisa dimaju mundurkan. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Kubu kedua kita ulama kita ahlu sunnah mengatakan tidak. Bisa. Umur itu bisa ditambah oleh Allah. Di antaranya itu adalah silaturahmi. Pernah dengar kan? Ya kan, pernah dengar kan Bapak bahwa silaturahmi itu menambah apa? Umur. Dalilnya dari mana? Dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man sarrahu an yabsuta fi rizqihi wa yunsa'a fil atharihi wal yasil rahimah. Itu kata Rasulullah SAW. Barang siapa yang mau dilapangkan rezekinya dan ditambah asarnya, asar itu adalah jejak hidupnya. Para ulama mengatakan umurnya, perbanyak silaturahmi. Para ulama dalam kubu kedua mengatakan bahwa yang namanya silaturahmi ini dapat menambah umur secara hakikat. Misalnya di dalam umul kitab dia tertulis 60 tahun mati. Kita nih mati misalnya 60 tahun, tapi kita banyak silaturahim, Allah tambah menjadi 5 tahun menjadi 65. Itu kubu kedua, mazhab kedua para ulama kita. Saya menganut yang mana? Saya menganut paham yang kedua, bahwa umur manusia bisa ditambah oleh Allah dengan dalil sunnah Nabi SAW itu. Karena ini masalah gaib, masalah gaib itu kita harus dengan dalil. Tidak ada salahnya kita mencoba memperbanyak yaitu silaturahmi. Memperbanyak silaturahmi. Itu demikian. Baik. Yang keempat, wasyamatatil a'da, yaitu orang yang tidak suka atau musuh yang suka seseorang mendapatkan musibah. Jadi 4, berlindung kepada Allah. Allahumma, Bapak bisa praktekkan. Jadi kalau begini itu langsung dipraktekkan dalam hidup. Praktekkan kita dalam sholat. Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qadha wa syamatatil a'da. Praktekkan doa ini, insya Allah Allah akan merubah. Dan yang terakhir saya ingatkan kembali, mari kita tadi yang saya katakan perdalam surat Ar-Ra'd ayat 39, perdalam tafsir Ibnu Katsir. Insya Allah Bapak punya motivasi hidup, bisa berubah. Yang selama ini misalnya kita ragu-ragu atau apapun dalam mencermati fenomena kehidupan, takdir Allah, dengan membaca tafsir tadi yang saya katakan surat Ar-Ra'd 39, mempunyai kita harapan hidup, optimis, roja kita. Itu demikian, insya Allah. Demikian
Saudara sekalian rahimani wa rahmatullah. Saya tutup karena saya di sini cuma badal saja, pengganti yang saya ditodong tadi 4:30 oleh takmir. Kebetulan saya datang ke Purwokerto, ya sudah apa saya nggak boleh menolak hal kebaikan selagi saya mampu. Selagi saya mampu ya saya terima tawaran ini. Karena saya bukan baru pertama kali saya ngisi di sini. Saya pernah khotib Jumat, pernah kajian juga saya pernah di sini juga, yang subuh maupun yang sana. Tapi cukup lama saya sudah hendak di sini lagi, hendak mengisi di sini karena saya juga tinggalnya kan di luar kota. Demikian Bapak sekalian, Bapak Ibu rahimani wa rahmatullah. Moga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita berkah ilmu. Barokah ilmu. Ngaji sedikit paham. Ngaji sedikit hafal Quran. Ngaji sedikit hafal sunnah dan paham sunnah, itu berkah ilmu kita. Berkah ilmu kita. Kalau kita nggak ngerti-ngerti dengan apa yang telah kita pelajari, masih bingung saja, mari kita muhasabah pada diri kita. Barangkali ada hal-hal yang kurang pada diri kita, mungkin kemaksiatan yang ada pada jiwa kita, mungkin iman kita belum benar dan sebagainya dan sebagainya. Mari kita muhasabah, menjadi seorang hamba Allah yang selalu introspeksi pada diri kita. Mari kita tutup. Maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Kebenaran selalu ada pada Allah dan Rasul-Nya. Kesalahan tentu dari seorang manusia. Tidak ada manusia yang tidak lepas dari kesalahan kecuali Nabi dan para Rasul-Nya. Mari kita tutup dengan makafaratul majelis. Subhanakallah bihamdik, la ilaha illallah illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.